Los, lu tuh Cina los. Tahu diri lah, gak usah ngomongin politik. Gue pengen masuk politik loh. Kalau kayak Bro, tahu diri lah bro. Lu tuh Cina bro. Densu tuh gila bro. Dia tuh orang Kristen banget bro. Dia tuh orang Yesus banget kan. Lagi tadi terakhir. Apa? Dia orang apa? Orangnya Yesus banget. Rada-rada jadinya ngomong situ ya. Nah terus abis itu gue pikir oke, gue mau fokus ke gue dulu sendiri sampai akhirnya ilmu gue bener-bener mateng, baru gue mau buka lagi gitu bro. Kalau ngomongnya aman banget ya. Kayak gue gak ada celah untuk jadi judul thumbnail gitu. Hey bro. Wih, kita udah lama banget gak ketemu loh. Gila, bau-bau coklat Mr. Beast nih. Samuel Chris, gila. Kita kedatangan Samuel Chris di sini. Enggak, kan konten gue. Oh iya. Lu terakhir podcast sama Densu? Kok Densu ya? Iya. Gue ajak lu gak mau. Tahu-tahu bulan depannya sama Densu. Nggak bulan depan. Kapan tuh? Waktu itu tuh kayak gimana ya? Biasa kalau artis papanan tuh suka nggak mood bro. Enggak, waktu itu tuh gue nggak tahu mau bahas apa, itu doang. Terus sekarang lu udah pede Gak ada ya? juga. Kemarin gue nungguin lu. Oh, nungguin gue yang mancing dulu ya? Nungguin lu yang mancing pokoknya. Nah, pokoknya terakhir kita ketemu itu berapa lama ya? 6 bulan yang lalu ya? Gue nggak inget waktu bro, karena gue kerja terus gitu loh. Bener. Iya. Harus semangat gitu ya? Harus semangat. Karena dulu tuh orang bilang kerja percuma kerja, yang kaya tetap Rafathar. Sekarang ada saingannya bro. Selos. Si Cipung. Beda dong. Iya, jadi kita harus kerja 2 kali lebih keras untuk aja deh, udah. Ya, pokoknya di podcast gue ini bro, kita nggak pernah bahas kayak backgroundnya orang apa karena boring gitu loh. Oh, kayak gitu. Kenapa dia mau jadi YouTuber apa enggak lah. Di sini tuh bahas yang kayak ngalir-ngalir aja gini. Oh gitu. Yang kayak nggak pernah dibahas di tempat lain. Biasa banget ya ternyata ya. Enggak, itu spesialnya. Oh, itu spesial. Iya Oh, iya, dong. siap, Kalau gitu kan boring. Oke, siap. Nah. Jadi kita mau ditanya tentang apa nih? Kita siap jawab nih. Ya, gue cuman pengen tahu kayak lu sekarang ngapain aja. Banyak gitu. banget bro project gua bro. Spill lah. Gila. Gua nih sekarang jadi karena nonton miliarder muda sekali cuman sukses. Raymond Chin, gue nonton gue tuh sekarang gitu. Felicia Putri Ciasaka, Timothy Ronald, Iman Gaji. Udah. Semua nggak boleh ya. Subscribe ke Raymond Chin guys. Lah, kan Subscribe ke Bobon Santoso guys. kok random banget jadi Bobon. Katanya ngalir. Gak gitu. Oke. Kan gue nanya lu ngapain aja. Lu ada plan gak untuk yang paling terbaru nih news? Oh jadi gue paling terbaru itu tuh gue sekarang lagi bangun 2 perusahaan baru. Satu itu gue lagi bikin talent management. Jadi gue mau cari orang-orang yang memang niche di bidangnya untuk gue bisa gedein sampai dia tuh punya offline stops. Jadi kayak mereka punya bisnis, mereka punya apa namanya, kayak kalau gue nih misalkan setiap tahun tuh gue nge-track supaya gue ada percepatannya gitu setiap tahun. Kayak gue bikin pukulan terkuat di bumi, 100 pasukan botak, pingpong terkuat di bumi. Terus ini gue juga lagi nyiapin pukulan terkuat di bumi yang ketiga. Plus gue sekarang mau bikin influencer fight gitu bro. Itu jadi itu satu talent management. Yang kedua gue lagi bangun media combat sports. Oh, itu yang lu sering nge-repost tentang Bukan, UFC. itu bukan punya gue sih tapi. Oh, itu bukan punya lu. Bukan. Tapi kenapa ya sekarang influencer tuh pada larinya semua bikin talent agency gitu ya? Kamakda juga tadi gitu. pengen bikin itu, tapi dia khusus food vlogger dikumpulin buat talent agency. Karena mungkin sayang kali bro ilmunya pengen di-share lagi kali ke yang lain-lain gitu. Jadi pada dasarnya talent agency ini kayak lu turunin ilmu lu ke Iya lah, calon kalau talent nggak apa lu. lebihnya. Terus kalau cuma jemput bola. Maksudnya brand. Iya, jemput brand doang apa gunanya? Lu Maksud pengen dia juga nge-grow gitu kan? Iya, mau grow terus ya ibarat kata misalkan ya dengan pengalaman gua hampir 3 tahun di sosial media ini ya adalah yang gua ada lebihnya gitu dari orang-orang yang misalkan mau masuk ke gua gitu. Itu yang kayak ya menurut gua untuk bikin bisnis apapun harus ada competitive edge-nya sih. Ya menurut gua competitive edge gua di situ. Gitu. Nah, sedangkan zaman sekarang gimana yang lu lihat tentang persosmedan? Iya, ini kan yang lagi asik nih dia obrolin. Asik. Gimana? Main layangan ulur tarik. Menarik.
Oke, gimana? FYP lu isinya apa semua sih sekarang? Ini. Kue putu, kue klepon. Apa tuh? Yang ketahuan follow aku dapat handphone. Nah, itu tuh. Iya. Semua begitu, bro. Semua karena kamu sudah kasih ide dan follow semua sosmedku, kamu dapat 5.000. Itu semua gitu sekarang. Kalau gua sosmed gua ya. Nggak tahu lu gimana. Gua beda. Oh, lu beda. Gue yang kayak stitch video ini dapat 5.000. Oh, gitu. Iya. Itu gue juga masuk sih. Oh, lu juga itu itu? juga masuk. Teman gue itu, bro. Oh, itu. Teman gue. Semua teman gue sih. Oh, semua yang bikin kayak gitu temen lu aja. Yes. Semua teman gue. Bestie. Terus gimana? Maksudnya lu kenapa nggak gitu sih, Los? Lu kan cepet loh itu dapat followersnya kenceng. Ya kalau menurut gue bisa melakukan itu sebenarnya fine aja sih, tapi nggak sesuai dengan nilai dan batasan sosmed yang gue punya gitu loh. Karena menurut gue yang paling penting itu dalam kita mengerjakan apapun, ketika kita lagi mau perfecting our craft, itu adalah value dan boundaries yang kita pegang. Jadi udah daging nih. Value-nya apa, terus batasan-batasannya, nilai yang kita mau punya tuh apa, dan batasan-batasan yang kita tidak akan lakukan tuh apa. Gitu. Jadi kalau menurut gua hal seperti itu tidak sesuai dengan value dan boundaries yang gue pegang. Gitu. Value lu emang apa? Value gua ya intinya gua nggak mau followers gue tuh ngeliat gue cuma jadi kayak duit berjalan gitu. Gue nggak mau mereka maksudnya stay tune ke konten gue cuman karena mereka mau hunting price-nya doang. Komen setiap hari cuman karena mau minta duitnya doang. Karena menurut gue itu, ini pengalaman gue nih, gue beberapa kali sering lah orang kayak bang challenge dong, atau kayak bang transfer gue butuh ini, itu misalkan di komen. Sampai suatu ketika tuh menurut gue tren ini tuh udah mulai meresap ke bocil-bocil. Gue lagi makan warteg, ada bocil, ada emak bapaknya, terus dia tiba-tiba minta gini, bang transfer 1 juta dong mau beli skin. Di depan lu? Depan gua dan ada bapak emaknya. Itu kan problem banget bro menurut gua bro. Jadi kita kalau menurut gua hal seperti itu menciptakan hal yang begitu gitu. Dan menurut gua itu gak sehat. Dan itu sah-sah aja karena banyak banget yang melakukan. Itu problemnya sih di situ. Ya gue pun bikin money related content, tapi gue selalu berusaha mengemasnya itu orang tuh harus usaha dan it is something yang ada cost lebihnya gitu loh. Kayak pingpong terkuat di bumi gue bikin karena atlet pingpong tidak berhasil nggak bisa diberangkatin SEA Games sama Indonesia. Terus 100 pasukan botak itu kan semua modalnya besar bro. Nggak ada yang di bawah 100 juta itu modalnya. Kalau misalkan gue bilang misalkan pukulan terkuat di bumi hadiahnya 100 juta. Kalau gue mau bikin konten yang kayak gitu bro, bagi-bagi duit 1 juta setiap satu video aja gitu. Itu tuh gue udah bisa bikin 100 video pendek. Masuk akal. Tapi gue cuma milih bikin itu jadi 1 video doang. Ya. Dan itu sebenarnya ada nilai lebihnya juga. Maksudnya idenya jadi kayak lebih wah, gila dan lain-lain. Tapi maksud gue itu di luar value dan bukan soal tingkat idealisme ya. Tapi gue nggak mau ngedidik orang gitu loh. Karena menurut gue itu semua gamenya juga jadi terlalu gampang dan kesannya itu gimana ya? Lu bisa melakukan itu sampai followers 200 juta kalau lu masih ada duitnya, bro. Masuk akal. Ya. Tapi 200 juta itu dia bisa bawa apa? Iya, bisa bawa apa gitu loh. Maksudnya mereka ngelihat gue tuh sebagai apa? Kalau misalkan gue mau dilihat tuh sebagai inspirasi, gue mau dilihat dia bohong lah. Gue mau dilihat seideal mungkinnya gue yang gue bisa sebagai seorang Selo ZXZ. Tapi kan gue tetap gue punya kekurangan, gue punya lain. Ya minimal yang gue bisa jaga sampai sekarang gue masih bisa tahan, gue nggak melakukan hal seperti itu, ya gue nggak lakukan gitu. Itu tetap stick sama pedoman hidup lu. Iya, karena gimana ya bro, itu kan lu bagi walaupun misalkan simple lah kayak menurut gue ini bubble 5 tahunan kan, ini dulu juga pernah giveaway dan mematikan banyak YouTuber lama gitu kan. Ini tahun 2020 kalau nggak salah. 2018 18 19. Gue juga salah satu yang iya lu cerita kan. Gue juga yang bikin. lu bikin voucher gosokan di menit berapa gitu-gitu. Akhirnya apa? Akhirnya setelah nggak ada itu habis, ditinggalin. Nah kalau itu tapi gue tetap nggak bisa, maksudnya kita nggak bisa narik kesimpulan itu bakal terjadi juga kalau mereka memang masih ada duitnya. Mungkin nggak akan hilang gitu followersnya. Tapi kan kalau itu kan once lu nggak melakukan itu and then they're gone gitu. Dan menurut gue hal-hal yang kayak gitu tuh nggak perlu proses kreatif sama sekali. Gitu. Jadi
kayak nggak ada bedanya. Semua gue sekarang ngelihat yang melakukan itu sama semua jadinya. Kayak akhirnya gampang banget It's just a simple idea, lu ngasih transfer orang duit. Maksudnya menurut gue videonya mau apapun, kalau ada komen yang dibalas di situ dan ditransfer 500.000 atau 1 juta Pasti- atau dapat handphone, pasti akan ada orang nonton. Itu 1000%. Iya. Itu gamenya, itu works. Apakah itu salah? Tidak. Apakah itu sebuah tindakan kriminal? Tidak. Tapi gue tidak memilih untuk tidak melakukan. Sampai kapan polanya nih kamu lihat seperti ini? Gini aja sih sebenarnya menurut gue pinter-pinter juga. Maksud gue Mr. Beast segede gitu juga kayaknya bikin konten. Kalau lu ketahuan follow gue dapet duit itu kayak cuma sekali bro seumur hidup bro yang gue lihat, karena itu sebenarnya ngikutin juga kan. Kalau misalkan ya begitu terus ya sampai duitnya habis bro. Tapi kalau duitnya ada terus, rezekinya ada terus, dan dia bisa muter gamenya begitu terus, menurut gue pasti akan tetap ada yang gandrungin gitu. Karena kan idenya nggak perlu sewah apa, nggak perlu wah bro. Pokoknya duitnya aja yang Yang penting ada duitnya gitu loh. Masuk akal. Misalkan Ya. iya, kayak gitu-gitu doang. Idenya simple banget bro. Idenya simple, straight line, and then orang ada reward di depan, ada reward di akhir. Udah habis. Iya. Nah, sedangkan lu kan berani tiba-tiba bikin sebuah konten yang hadiahnya 100 juta. Nah. Pas gue pertama kali, ini sebelum gue kenal lu ya, Iya. gue liat itu kayak, ini orang gila ya. Maksudnya berani banget ambil resiko segede ini. Dan Gimana? gue tuh ini mau yang ketiga bro. Iya, itu Ini gila gue banget. bocoran aja. Dari gue bikin IP pukulan terkuat di bumi, 3 tahun ini jalan, cuannya baru tahun ketiga bro. Berarti Sebelumnya pakai kocek sendiri. duit pribadi. Iya. Tunggu ada proof, ada ini baru tunjukin ke brand. Ini Yes. gue ada ini baru Yes. tahun ketiga. Yes. Itu gila bro. Itu nekat Itu namanya. gila bro. Emang move gue sebenarnya rada-rada ini terlalu reckless sih. Dalam dunia sosial media ini sebenarnya memang kurang wise. Dan menurut gue sebenarnya move bagi duit 1 juta dan ke convert followersnya, convert engagement segede gitu sebenarnya Lumayan ini. cukup strategik sih. Cukup strategik, tapi ya itu yang tadi. Di balik itu nilainya apa gitu. Gue nggak mau followers gue tuh jadi price hunter lah. Gitu. Tapi lu bilangnya 3 tahun. Tahun pertama pukulan terkuat di bumi. Iya, pukulan terkuat di bumi ini yang udah yang ketiga. Duh, berarti ini di luar yang pingpong. Di luar yang pingpong. Pingpong lu 100 juta juga tuh. Pingpong ada 100 juta juga. Itu malah lebih gede lagi bro produksinya. Hampir 400 juta produksinya doang. Ya. Berarti lu total sekarang 2 pukulan terkuat di bumi dan 1 pingpong. Yes. Sejauh ini. Iya, Dan sama tahun 100. Gue yang gede tuh pokoknya ada beberapa. Gue ada jidat terkuat di bumi. Oh iya, itu. Itu juga. Yang yang orang gue ngerekam- cuma kasih 10 detik. Iya. Orang di toko apel kegigit nyentuh ternyata 5 item bro. Iya. Dan itu lumayan sih. Dapat iPhone-nya 2, iPad-nya 1, MacBook dapat apa namanya? iPad 1. Iya. Itu ya, itu jidat, pukulan 2 sama pingpong sama 100 botakin yang terakhir ya. 100 pasukan botak. 100 pasukan. Walaupun ada sponsor-sponsor gitu ya, tapi nggak cuan bro itu bro. Iya. Nggak cuan. Itu karena gue pengen, kalau gue ya teori gue adalah gue kan konten nih pasti masih panjang nih. Gue baru ngejalin 3 tahun aja belum nih. Anggaplah gue targetin gue 10 tahun gitu. Konten segila-gila ini, ngabisin energi sebanyak ini untuk ibarat kata membangun legacy gue lah. Dari 10 tahun ini anggapannya ya ini kayak satu apa namanya, batu yang gue taruh aja gitu loh untuk nge-build legacy gue selama 10 tahun ke depan. Jadi kayak gue pengen orang ketika 6-7 tahun lagi ngelihat gue lagi misalkan di YouTube, di TikTok, itu tuh orang inget, oh anjir dia pernah bikin ini 7 tahun lalu bro. Levelnya dia tuh 7 tahun lalu udah begini loh gitu. Dibanding bikin yang kecil-kecil, Ah. mending bikin satu yang benar-benar bisa diingat sampai kapanpun. Kayak gitu. Ya Itu kan? gue mikirnya gitu sih, sebenarnya lebih ke situ. Nah, terus kalau untuk sekarang nih, di hidup lu ini sekarang apa sih yang paling berharga? Menurut gue yang paling berharga itu Berat ya pertanyaannya? Enggak sih. Oh, gampang ya? Gampang lah. Paling berharga tuh berarti jelas gitu. Nomor 1 gitu kan. Betul. Nomor 1 keluarga gua. Oke. Keluarga gua. Terus nomor 2 itu tim gua. Nomor 3 itu gua baru. Keluarga tuh berarti sama Sama pacar lah ya itu. Oh iya, mana ya Nat? Dia lagi nemenin talent gua satu. Bapak Nadim. Oh, lu udah jadi nih agensinya, udah ada talent. Udah. Lu mau masuk? Udah. Boleh sih. Oh, beneran. Nah, kita ngomong bahas, belakang aja, kita bro. mau belakang aja. Oke. Terus
Terus ini udah jalan berapa lama nih talent? Kok gue nggak tahu sih? Kalau talent agency sebenarnya dari dulu gue ngegeng tuh semua di manage sama cewek gue semua. Ya. And then terus gue rada-rada jadinya ngomong situ ya. Nah terus abis itu gue pikir oke, gue mau fokus ke gue dulu sendiri sampai akhirnya ilmu gue benar-benar mateng, baru gue mau buka lagi gitu bro. Kalau ngomongnya aman banget ya. Kayak gue gak ada celah untuk jadi judul thumbnail gitu. Gak bisa. Itu tadi itu sebenarnya seru loh bro soal. Oke, nah lu gak ada menarik. Lu gak ada niatan masuk ke food and beverage nih, karena kan banyak nih tiktoker yang buka restoran dan booming banget. Gue kagak ini bro, gue udah 4 kali bro PDKT bro sama pengusaha-pengusaha. Oh lu yang approach? Gue di approach. Oh lu di approach? Gue di approach sampai ini 4 kali tuh yang gue iyain gitu. Dari banyak banget. Maksudnya kan ya gue pernah ada masa high, ada masa low. Di masa-masa gue mau 3 tahun konten ini adalah 4 kali gue iyain dan gue PDKT. Semua gagal bro. F&B gue emang nggak ini bro. Berarti belum rezeki, memang bukan jalannya. Bukan jalannya. Kayaknya ya. Walaupun gue sebenarnya udah pengen banget bro bikin, senjata gue udah banyak banget tuh kalau gue mau bikin F&B. Saking gue 4 kali, jadi yang di sini gue udah siapin senjata apa, sini senjata apa. Tapi once kalau misalkan ada gue mungkin cocok punya ketemu partner yang cocok, tidak menutup kemungkinan kedepannya bakal ada. Yes. Tapi by the way, tapi daripada F&B gue pengen ke FMCG sih bro, baru kayaknya lebih seksi itu bro. Apa itu? Fast moving consumer goods. Sambel. Oh, maksudnya lu pengen sikatnya retail? Iya bro, lu bayangin kalau misalkan ada di Maret bro. Makanya Kopi Kenangan kan bikin ini ya, botolnya juga. Iya, that's why bro. Masuk akal sih. Iya. Itu lebih ini kali. Dia nggak usah bangun, ibarat kata orang yang nggak pernah datang ke Kopi Kenangan, nggak usah dia bangun ibarat kata itu kan ke semua Maret di seluruh Indonesia. Dia nggak usah bangun lebih banyak lagi, tapi dia bisa nyentuh orang-orang yang ke Maret gila ya bro. Tapi kalau kita ngomong kayak gini nggak segampang itulah. Kalau memang segampang itu masukin barang ke Indomaret atau kemana misalnya, ya semua orang bisa masukin dengan gampang. Pasti harus ada standarnya, harus ada minimal penjualan dulu atau apa, brandnya udah oke, baru diterima sama mereka gak sih? Gue belum tahu sih. Gue itu tunggu bakal partner. ribet sih itu. Gue tunggu partner. Enggak lah, kalau udah kelas Kopi Kenangan mah pasti standar. Iya, dia udah ini ya. Unicorn bro, udah international brand bro, udah buka di Malaysia bro. Ini gue balik Indonesia, gue jadi pengangguran loh sekarang los. Gara-gara gue kan telepon lu waktu itu kan, bro ini gimana ya, gue pulang Indonesia, begitu doang, balik. Jadi ya gue lagi pengangguran nih bro. Ya udah nikmatin lah. Lu supir atau apa? Oh gitu. Iya. Anjing supir gue jamnya Panere, gue jual Xiaomi bro. Gue tutup. Beltnya LV gue mana? Belt gue nggak ada ngap. Enggak. Ini gue dari hasil kerja di US aja. Sisa-sisa ya buat bertahan hidup lah. Iya. Gitu. Ya lumayan lah bro. Ini masih bisa buat makan 3 bulan mewah bro. Makan 3 bulan mewah bro masih bro. Iya masih bisa lah. Masih bisa mewah kalau lu mau jual. Enggak sih. Gua ini aset satu gua. Jadi gua. Oh gitu. Iya. Oh nggak punya rumah tuh ya? Lu nggak punya rumah di mana gitu ya bro? Enggak bro. Nggak punya mobil mewah ya bro? Gua ada pertanyaan nih. Ini orang kaya banget aja. Enggak. Lu kan lu kan sekarang sebagai konten kreator yang gua sendiri ngeliat dengan mata gua nih. Lu bener-bener orang yang ambisius banget. Punya dream, punya target. Dan dan mungkin ini orang yang nggak tahu ya, dan ini mungkin belum dibahas di podcast lain. Apa sih yang sebenarnya ngedrive lu tuh bisa sampai segila ini, kayak lu tuh bisa kayak punya target ini gue pengen gini 10 tahun ke depan. Apa yang mendorong lu, mungkin keadaan, kondisi atau keadaan ya lah. Kadang gimana lu udah ada di sekarang situasi ini, harusnya lu udah bisa enjoy your life aja bro. Udah punya rumah, udah belum ruko rumah toko bro. Ruko gue persis ruko ini lagi. Tetap aja lah. Terus sekarang barusan buka kantor, bisa nyewa kantor segede itu. Respect gua. Bagi-bagi sepatu. Ke anak-anak gua. Karena gue mikir daripada gue bagi-bagi keluar, mending gue sejahterakan dulu yang di dalam gitu bro. Benar. Enggak, itu gue kepikiran barusan aja. Enggak, emang sepatu gue masa gue cocok-cocokin kayak Cinderella. Oh iya. Ayo kita cari orang random yang bisa muat sama sepatu gue gitu. Benar. Kan, bro. Lu belum jawab pertanyaan gue nih. Apa? Ya apa? Lu bilang kondisi yang mendorong lu. Kondisi macam apa yang mendorong sampai Selos bisa segila ini? Itu aja. Kalau kata Densu nih bro. Bawa. Densu udah kayak spiritual father gue nih. Iya. Dia itu
Lu pernah ngomong spiritual father ya? Hmm. Habis ini kita bahas ke spiritual lu juga deh. Oke, yang siap. belum pernah Siap. dibongkar di mana-mana. Oke, siap. Lanjut dulu. Densu tuh gila bro, dia tuh orang Kristen banget bro. Dia tuh orang Yesus banget kan. Lagi tadi terakhir. Apa? Dia orang apa? Orangnya Yesus banget. Jadi gue suka dengerin dia. Karena menurut gue kan kita curhat sama orang misalkan yang stresnya mabuk sama stresnya puji-pujian penyembahan kan beda bro. Betul. Jawabannya kan. Betul. Kalau Densu tuh salah satu koko lagi gue bilangnya. Iya. Bang Densu tuh salah satu orang yang sangat top lah. Kalian kalau mau nonton jadiin panutan dia cocok karena pengalaman hidupnya panjang. Tapi dia ngajar gue ngajar yang salah sih. Oh gitu. Iya. Karena lu terlalu lempeng. Gue ini terlalu belok jadi Dia butuh balance ya. Iya, dia butuh balance. Kalau yang lurus banget udah lu belok dulu lah. lu belok dulu lah bro, lu nikmatin dulu lah bro. Gue kan dari yang belok bro. Bener. Gue dari yang belok jadi dia tuh lurusin gue gitu. Iya. Jadi gue kalau teleponan tuh ayat terus bro sama dia bro. Ini beneran gak sih? Beneran. Setiap Dan dia tuh malam? bisa random. Ada yang 1 minggu tuh dia bisa nelpon gue sehari 2 kali 3 kali. Bahas ayat. Bisa bahas ayat kayak tak, lagi ngapain tak, gitu dia. Bosenan kan orangnya random juga kan. Bahaya lu. Iya random banget tuh. Gue dia. kemarin tawarin dia endorse tuh. Hah. Kalau ini ada endorse dari sini mau nggak? Nggak ah. Wah udah kaya dia. Dia kaya banget. Dia bro. yang nolak endorse loh. Dia kaya Maksudnya, banget. ya udahlah, Dia ampun. kaya banget bro. Gue kasih tau aja. Nah, tuh kenapa kita jadi bahas dia sih? Oke, kita back to the topic. Ya, kata Bang Densu apa nih? Katanya singa Singa. gak usah nunjukin dirinya singa. Orang juga udah tahu bro. Singa gak usah ngaum buat. Gue nggak nyambung sih sebenarnya. Back to the topic lagi. Iya, kan mau Jadi, ya. Nggak tahu sih gue, karena memang gue dilahirkan jadi manusia yang ambisius dengan semua keadaan. Kan ibarat kata keputusan hidup kita sekarang itu adalah hasil dari rangkaian referensi hidup kita dari mulai 0 sampai gue misalkan sekarang umur gue 23 tahun gitu. Jadi dari 0 sampai 23 tahun semua kondisi hidup gue dari mulai di keluarga, di lingkungan, sekolah gue sampai gue kuliah yang membuat gue jadi seambisius ini gitu kan. Jadi pada akhirnya yang gue cuman bisa jawab, gue nggak tahu, mungkin emang Tuhan punya rencana yang luar biasa buat gue bro. Asik banget. Gue justru belum pernah lihat lu kayak sebijak ini di podcast orang lain loh. Luar biasa ya. Ngapain sih lu kayak pengen terlihat bijak atau apa sih di podcast Biladar Muda ini? Enggak sih bro, lebih ke gue pengen kasih jawaban yang cocok aja. Ini emang jawabannya tadi gue mau ngomong yang rada bercanda tuh bro, tapi kayaknya nggak pas. Tapi terlalu memang, jauh mau nyambunginnya. Tapi memang buat teman-teman yang nggak tahu nih Selos ini seperti apa, di belakangnya dia beneran sebijak ini. Karena waktu itu gue nginep rumah dia, itu kayak gue lagi kuliah dah waktu itu, gue belajar gitu. banget. Dah, gue aja belajar konten buat bisa balik ke YouTube kan dari elu. Bro. Tapi works ya bro. Works bro. Works loh bro. Works. Jadi buat yang mau masuk tel manajemen gue, ilmu gue tuh bener-bener Iya gak apa-apa. Lanjut. Iya kan? Iya. Lu dari puluhan ribu jadi ratusan ribu kan bro? Viewsnya? Views ya? Bener. Gila kan? Bener. Gua Gua orang yang mau bayar gue bisa workshop bro. Ayo. Iya, ayo. Semua duit. Ayo Ya, sini ya, duit. Gua ilmu gue mahal banget. Bener. Iya, daripada belajar ekspor, belajar yang berat-berat, mending belajar sama gue. Jelas, pakai kamera langsung jadi konten. Iya, gak usah nyinggung-nyinggung ekspor juga lah. Binomo. Makin jauh ya menyangkutnya. Enggak bercanda. Enggak, gue tapi enggak gitu. Maksud gue kayak daripada belajar yang berat-berat, belajar sama gue aja. Iya. Yang Ya udah, konten kreator masih cerah gak sih untuk sekarang? cerah dong. Cerah banget, bro. Karena Lu ngomong kayak gini karena lu seorang konten kreator doang atau lu bisa melihatnya secara wise, secara netral? kalau enggak gue enggak akan jadi konten kreator, bro. Ah, masuk akal. Kalau enggak semua orang enggak bakal jadi konten kreator. Karena I believe in creator business. Jadi orang itu kan mau anjir ini serius banget, ini ilmu ini. Jadi gini, orang mau bisnis dan melakukan hal apapun itu butuh personal branding. Nah, bedanya orang itu ada yang personal brandingnya audiensnya cuman 1.000 orang. Ibarat kata dia punya karyawan 1.000 gitu loh. Dia bisa personal branding ke 1.000 orang itu atau ke teman-temannya gitu. Ada orang yang bisa personal branding itu ke jutaan orang, bro. Kayak lu 10 juta TikTok. 11,2 bro. Oke, kurang, aduh maaf 11,2. Ada second account juga gua bro. Berapa? Tadinya 3,5 juta, sekarang 3 juta bro, nggak pernah dipakai bro. Udah berapa tuh? 15 tuh, 15 juta. TikTok enggak deh, jangan, gue sombong banget. Enggak, ya intinya gitu. Kenapa kreator bisnis itu seksi? Nah, jadi dari angka itu tapi bisa dijadiin apa dulu. Oke. Makanya menurut gua dalam content creating tuh
penting adanya niche. Jadi lu nggak bisa ngasal konten kayak cuman daily vlog doang setiap hari Benar. apa segala macam. Apa yang bisa lu press dari situ yang jadi bisnis tuh susah. Tapi kalau lu grinding, lu misalkan fokus otomotif, lu fokus ke ekonomi, lu fokus ke finance, lu fokus ke apa namanya sports, lu fokus ke ini, itu tuh bisa jadi duit. Nah, lu sekarang fokusnya apa? Gua mau shifting pelan-pelan ke Sport. jadi Menpora. Pak Erik? Enggak, PSSI kan. Oh, beda. Menpora Beda. baru turun tuh bro, tadi siang bro. Oh. Jadi waketum PSSI. Oh, udah turun. Jadi nih? udah fix gue naik. Oh. Kalau lu yang menjabat, gua makin ini. Gua pasti dukung. Oh gitu. 100%, ya. Dukungnya gimana bro? Project dong bro. Iya. Kok gini ngomongin? Los, lu tuh Cina los. Tahu diri lah, gak usah ngomongin politik. Gue pengen masuk politik loh. Kalau kayak Bro, tahu diri lah bro. Lu tuh Cina bro. Tapi kalau ada linknya boleh lah. ya, gue bukan mau masuk politik yang jadi DPR. Gue pengen jadi kayak, tahu gak sih Berarti kayak? harus masuk partai dong. Iya partai. Tapi lu hanya sebagai kayak apa ya? Kayak lu yang support aja karena lu cinta Indonesia, bukan yang kayak lu digaji atau apa. Gue karena gue cinta Indonesia makanya gue bikin pukulan pingpong tuh gue tuh karena itu gue cinta Indonesia bro. Gue gara-gara cinta Indonesia, gue balik Indonesia, gue tinggalkan Amerika nih. Lu kan WNI bro. Udah lah, gak usah yang kayak lu kayaknya spesial banget pulang ke Indonesia bro. Bener, biasa aja. Iya, biasa. rumah lu banyak soalnya di Indonesia. Enggak. Bahaya nih orang, weh. Ngapain di sana tinggal di flat? Kagak lah. Tapi lagian Indonesia lebih enak bro. Ya memang secara grow bisa lebih grow kan. Ada nasi padang. Bener, kalau makanan mah. Kalau gue sih pengen pindah ke Amerika malah. Lah, lu tadi bilang Indonesia lebih enak. Dulu cita-cita gue mau sekolah di NAIFA bro. Jadi apa tuh? New York Film Academy. Gue mau jadi director film bro. Lu tau gak sih? Gue dapat beasiswa di sekolah itu Oh lu udah pernah cerita? up to 90%. Gila ya. Gara-gara gue tunjukin portofolio YouTube gue, dan mereka kalau orang luar kan kayak gitu, dia harus ngeliat dulu apa yang lu bisa. Oh berarti gue ada kesempatan ya bro. Iya. Audio. Masa sampai gini loh. Lu lihat masa sampai gini. Gue seneng banget bro. Itu kayak hampir pernah jadi ambisi hidup gue nomor 1 tuh bro. Mau sekolah. Jadi emak gue terserah mau kuliah gue apa aja. Kan gue sekarang bisnis manajemen nih. Bisnis manajemen tuh kayak SMA 4 lah bro. Sabar lah. Pelajarannya. Lu udah lulus kan tapi sekarang? Udah wisuda kan? Belum yudisium tapi bro. Lu ngomong sama gue Februari lu udah kelar kemarin. Belum yudisium bro. Jadi sampai kapan lu masih nyangkut? Masih ini bro. Masih revisi bro. Fokus lah. Lu kebanyakan cari duit sih. Jadi kuliahnya udah ya udahlah bodo amat lah kuliah, yang penting. Enggak gitu bro. Oh, nggak gitu juga. Kalau enggak gue nggak akan usahain sekalian itu bro. Kalau gitu. Cuman males memang. Aduh maaf pak, bapak dosen. Saya tuh kalau dapat WA dari bapak dan ibu dosen saya masih deg-degan, tau nggak? Bukan elemen gue banget bro ternyata bro. Belajar. Nah, tapi bapak dosennya tahu lu gak sih kayak selos nih. Ada yang tahu, ada yang enggak. Tapi kalau yang tahu kasih nilai tambah gak? Terkenal nih. Nggak ada bro. Begitu nggak di ada. Indonesia tuh katro-katro nilai nggak ada bro. Oh, Ya kan? nggak gitu. Penonton nggak ada kan? Lu lulus semua jujur kan? Gila bro. Ini kayaknya- nepotisme, gratifikasi itu Nggak ada. Nggak ada bro. Buat Oh. apa ada KPK di Indonesia bro? Gak ada ya, bersih. Bersih lah. Iyalah. Gila lu. Gimana sih? Itu buktinya eselon 3 pajak punya duit Aduh. 56M. Ya itu bersih dong, kan belum terbukti kan? Masih di proses penyelidikan kan? Kita nggak ada yang tahu lah. Bisa jadi dia dapat jackpot NFT ya bro. kemarin. Iya benar, kripto jebret 5.000% naik, dapat. Waduh. Bisa juga. 5.000% tuh. Bisa juga. Kok gue gak denger tuh bro ada koin 5.000% bro. Shiba Inu loh 12.000. Hah? Shiba Inu. 12.000%. Naiknya pas di Lucuan tuh bro. Gue gak masuk pada saat itu. Gue cuma tahu berita-beritanya. Banyak sih kayak gitu-gitu. Weh, koknya kita kayak tiba-tiba udah di sana aja gitu ya. Karena lu Yang ngalir bilangnya. Iya, Jadi bener. gue kan ngikutin lu. Balik Oke, lagi. Balik lagi. Tadi gue nanya apa? Lupa lah bro, belum panjang. Ya itu kayak setelah apa namanya setelah Oh gue inget. Kenapa gue punya ambisi sebesar ini. nah, soalnya lu ngomong tadi bahwa lu udah dilahirkan seperti ini. Nggak juga sih. Dah. Karena referensi hidup. Referensi hidup gue selama 23 tahun. Jadi gue jadi kayak sekarang gitu loh. Oke, kurang lebih itulah ya. Nah. Sekarang gue mau masuk ke spiritual karena menarik nih. Lu ngomong, ini lu belum pernah bahas tempat lain kan? Ini jangan bilang lu mau bahas tentang takdir nih bro. Kagak. Oh iya bagus banget. Takdir mah enggak. Tapi kan di Google itu kalau lu tulis nama Selos yang muncul paling atas apa? Selos agama apa enggak? Masih itu gak sih? Tahu bro.
Kan Gak pernah kebanyakan Google kayak diri sendiri lah bro. Oh, gak pernah Google diri sendiri ya? Nah. Ya udah, berarti lu secara spiritual gimana? Gue spiritual 1 dari 100 deh, kita start dari yang simpel dulu. Lu di angka kayaknya 100 tuh hanya milik Tuhan Yesus Kristus. bro. Jadi gue 99 lah. Kayak kenapa lu bisa menilai bahwa diri lu tuh sampai 99? Karena gue kan orang gila ya bro. Oh, lu ngakuin kalau lu gila. Gue ngakuin gue gila bro. Karena ide-ide gue tuh nggak kayak orang biasa dan gue dari dasarnya ya, gue tuh nggak mau jadi kayak orang biasa bro. Dan itu lumayan effort. Oke. Terus Maksudnya kayak hubungannya dengan spiritual? buat orang-orang yang berpikiran seperti itu tuh kadang nggak ada yang bisa ngimbangin bro, nggak ada yang bisa ngimbangin ngobrol. Gue nih dalam hidup nih, gue tuh magnet. Menurut gue ya, gue tuh magnet masalah. Gue tuh magnet kalau orang sebelah gue tuh minder. Sabar, oke, kita pecah dari magnet masalah. Maksud lu apa? Karena ada aja bro, gue nggak ngapa-ngapain aja tuh bisa ada masalah-masalah yang nggak berhubungan sama gue, tapi itu jadi besar buat gue gitu loh. Contoh. Bisa nggak lu spill di sini? Ah nggak usah lah bro. Oke, yang kedua. Dikit lah, masa ngambang Gak usah deh, gini? ini aja langsung spiritual aja. Pokoknya secara spiritual buat orang seperti gue itu menurut gue penting banget. Dan gue bisa relate ngobrol ini baru sama Denny Sumargo. Denny Sumargo. Lu gak pernah ngajak gue sih? Ah, gue chat lu balasnya Nah. seminggu kemudian. Biasa bro, sibuk bro. Oh iya, Lu benar lihat lah gue bangun 3 Benar perusahaan gitu bro. Beda lah. Gue bukannya gimana-gimana bro, gue realistis saya bro. Kayaknya gue harus nginep di rumah lu lagi deh di Bekasi. Untuk Iya, kalau ngobrolin gitu kita lebih ngobrol dalam. tuh pasti kejawab. Gak Bener, mungkin kayak bener. pas lu coba tanya. Contohnya? Lu tanya apa aja? Tanya apa aja? Iya coba. Gue lagi stres nih bro, gimana ya untuk bangunin bisnis ini ya? Aduh gue lagi nggak mungkin gini. Gak mungkin gue seminggu begitu kan? Betul. Pasti langsung gue jawab. Benar. Gitu. Lu masih nge-gym gak sih? Sumpah random banget ya dari spiritual tanya Lumayan. nge-gym tiba-tiba. Spiritualnya masih seru loh bro. Ya, balik lagi dulu lah. Ngapain gue tanya lu masih nge-gym gak? Ya udah, maaf ya. Iya. Gue bukan Densu jadi gue masih belajar jadi Oke. podcaster. Balik lagi. Lanjut. Terus menurut gue faktor Tuhan di dalam hidup gue itu sangat membantu gue karena ibarat kata gue kan lahir dengan daging dan tulang bro. Itu kodratnya lemah bro. Bisa sakit, bisa jatuh dalam dosa. Kalau gue nggak isi spiritual gue dengan kehadiran Roh Kudus, kehadiran Tuhan Yesus Kristus, itu tuh nggak akan bisa gue lewatin sampai sekarang bro. Jadi ambisi gue tuh jadi nol bro. Karena yang ngejalanin cuma manusia bro. Tapi karena gue kasih jalan buat Tuhan kerja dalam hidup gue bro, ambisi gue lama-lama connecting dots, lama-lama keisi bro. Terus yang buat gue respect banget, lu berani ngomong di story loh. Yang itu nggak banyak orang bisa ngomong kayak gitu. Bro, gue nih jujur ya, gue risih banget satu, bukan cuman soal yang giveaway doang. Ini gue lebih risih lagi tentang orang emphasize transgender di Indonesia. Orang emphasize semua aliran-aliran sesat yang dulu kalau orang aliran sesat tuh ibarat kata diarak-arak nih secara tradisional di Indonesia. Ya mau lu ajaran sesat, mau lu ini sesat dan lain-lain gitu. Itu tuh udah luntur tuh bro. Satu. Ya ada baik ada buruknya lah. Gue nggak bilang itu harus dilakukan di Indonesia, tidak. Tapi memang zamannya mengarah ke situ. Ya kan, ini zaman modern. Tapi buat gue bro, buat sesuatu yang memang harusnya disuguhkan kepada orang yang udah nggak bisa pilih punya. Oke. Sekarang kan anak kecil aja kena bro, gitu-gitu. Oke. Terus kayak lu nge-scroll TikTok tiba-tiba ada transgender Oke. pacaran sama Oke. cowoknya, terus Ya. di-emphasize yang kayak kok gimana hubungannya, gimana gini-gini. The normalization itu yang menurut gue problem banget kalau buat kita yang pasti akan kena konsumsi itu, tapi kita nggak punya sandaran Tuhan gitu bro. Wow. Ya, gua nangkap maksud lo. Ngerti kan maksud gua? Ya, jadi itu semua bisa masuk karena bentuknya tuh everyday yang kita dapat itu, everyday feeding dari sosial media itu bentuknya doktrin. Belum tentu lu langsung percaya. Ya. Tapi 1, 2, 3, 4 kali lu ngelihat itu tuh kayak batu di tetes air, bro. Jadi ujung-ujungnya jadi kayak yang kita awalnya geli Bisa jadi. sampai terbiasa. Bisa jadi lu ke situ, bro. Iya. Dan menurut gua itu problem. Iya. Ini buat yang ngikutin gue aja. Gue gak bilang ke semua orang di seluruh Indonesia harus ngikutin gue. Itu namanya pemaksaan. Tapi buat orang yang ngikutin gue, alangkah baiknya pesan ini mereka bisa terima dengan baik. Karena menurut gue itu problem. Yang lu maksud problem ini adalah orang-orang yang melakukan ini semua itu. Oke, misalkan dia anggaplah mereka merasa mereka kelainan, mereka punya hal-hal yang mereka itu kan
bisa di keep sendiri atau mereka bisa oke, I will broadcast this and then gue mau cari sebanyak-banyaknya orang yang bisa dapat awareness tentang hal ini gitu. Ngerti kan maksud gue? Paham, tangkap. Nah jadi berarti yang lu anggap sebagai problemnya adalah merekanya itu yang nggak nge-keep sendiri tapi mempublikasikan. Tapi itu pun sebenarnya nggak masalah. Cuman kan gimana? Itu kan hak mereka untuk broadcast. Benar. Masalahnya adalah Ya. menurut gua Ya. itu tidak baik buat generasi bangsa. Oke, masuk akal. Itu tidak baik buat generasi bangsa dan ibarat kata misalkan mereka nggak terima nih. Ini gua udah ada counternya nih. Kalau Nggak. ibarat kata gua ibarat kata gini. Agama yang gua anut aja misalkan Kristen ya. Itu ada anti Kristennya, Bro. Ya. Dan itu kita nggak bisa bubarin tuh dua-duanya. Ya. Itu keseimbangan namanya. Betul. Ketika ada satu yang pro pasti ada yang kontra. Betul. Jadi misalkan kita ngebahas LGBT nih. Ya. Kalau misalkan ada orang yang menyuarakan LGBT di luar sana, harus siap terima ada anti LGBT menurut gua. Ya. Walaupun gua nggak anti LGBT, tapi gua against sama norma-norma yang akhirnya dinormalisasikan. Ya lu tau habis video ini tayang bakal ada orang yang cancel lu pasti kan? Nggak masalah gua, Ya. karena itu yang tadi. Kalau memang lu bilang misalkan ini tentang open minded. Kalau misalkan orang open minded harus terima ada satu ideologi yang dia keluarkan, pasti akan ada kontranya. Itu balance, itu polar. Masyarakat tuh polar. Oke. Tapi buat orang yang follow gua, alangkah baiknya mereka ngerti ini. Oke. Gua akan ajarin sesuai dengan apa yang gue pelajarin setiap minggu, apa yang gue pelajarin setiap hari. Yes. Ya, gua adalah penganut Tuhan Yesus Kristus gitu loh. Agama lu apapun itu bisa diimplementasikan menurut gua. Gimana kalau Yang penting lu punya pegangan hidup. Jadi menurut gua faktanya di masyarakat ini, di kehidupan berkemanusiaan ini pasti akan ada kayak begitu. Pendapat tuh nggak mungkin semuanya selaras. Kalau pendapat semuanya selaras, agama di Indonesia di dunia cuma satu. bener? Oke. Semua orang di dunia tuh semua siap paham. Tapi kan itu nggak akan ada jadinya dinamis Oke. kehidupan. Sekarang gue balik ke spiritual lu lagi nih. Ah. Ini yang menarik menurut gue. Ah, Setelah lu udah sharing tadi lu 99, lu pengen nge-influence orang dengan cara 99 terlalu ini sih. Tapi kayak ya kayak lu pokoknya pengen menginfluence orang dengan maksudnya ajaran baik yang lu udah terima di agama lu kan. Nah, sekarang apa yang lu lagi rencanain untuk setidaknya kan kalau lu di Kristen lu pasti pengen mempermuliakan Tuhan terus di dalam hidup lu kan biar orang bisa lihat karya Tuhan dan lain sebagainya. Lu lagi ngerjain apa sekarang? Atau kayak lu lagi punya plan apa ke depannya untuk ini? Berat banget sih bro. Gue sih lebih kayak simple aja sih. Yang penting gue represent. Gue juga bukan orang yang kayak nggak kasar juga ngomongnya bro. Ya, tapi itu kan faktor manusia gue. Ya. Tapi ya menurut gue level tertinggi manusia adalah ketika mereka bisa masukin hadirat Tuhan ke dalam dirinya untuk mereka rest gitu loh bro. Karena you will be insane sih menurut gue buat orang yang nggak punya pegangan hidup apapun. Orang tuh banyak bro, bisa kayak maksudnya dari dulu zaman evolusi manusia ada orang nyembah patung, nyembah batu dan lain-lain itu karena saking dia nggak tahu mau nyentuh siapa, gitu kan? Karena kan literasi tentang Tuhan juga nggak dari sebelum Masehi sampai setelah Masehi belum tentu semua orang ke cover bro tentang literasi tentang keberadaan Tuhan gitu kan? Jadi menurut gue berani represent aja tuh udah evolusi bro. Karena dulu gue pikir gini bro. Kalau gue bilang gue Kristen atau gue bilang gue punya pacar atau gue bilang bapak gue nggak ada atau gue bilang apa segala macem, followers gue nggak akan, maksudnya konten gue nggak akan bisa diterima semua orang gitu loh. Benar. Semakin gue general semakin banyak orang yang bisa nerima gue. Dulu gue mikir begitu. Sekarang sampai akhirnya gue evolusi. Gue evolusi sampai ke tahap is nothing wrong with representing something that you really lived on. Ketika lu represent diri lu yang sebenarnya menurut gue itu nggak masalah karena eventually pasti akan ada orang yang relate, eventually akan ada orang yang agree with that dan eventually lu menjadi diri lu dan lu less stress gitu menurut gua. Jadi ketika gua represent agama gua sesimpel sampai gua aja sampai kayak misalkan kita tanya gitu ya, jarang bro kayak content creator represent misalkan dia Jakmania gitu. Gua karena gua pikir, Jir, kenapa gua nggak ini ya? Kenapa gua nggak represent tim kesayangan gua dari kecil ya? Gitu. Sampai yang kayak sesimpel, walaupun kayak misal, kan kita go through banyak tuh bro, bola Indonesia bro.
dinilai alay, anarkis, kampungan. Ini kita ngomongin dari tadi agak-agak di ujung ya, udah masuk agama, masuk sepak bola. Enggak, tapi maksud gue ini kan bener kan? Iya bener. Tapi gue kayak menurut gue dengan gue memulai gue bukan cuman branding ya bro, gue memang Jakmania dari kecil bro. Menurut gue dengan gue represent itu ada orang, misalkan gue anggaplah gue udah berusaha branding dan gue berusaha keluarin gue sebaik mungkin yang di sosial media gitu loh. Dengan adanya gue untuk represent Jakmania bukan cuman bikin The Jack seneng, tapi bisa eventually setiap sesuatu yang gue bikin bagus itu gue represent, anjir ada Jakmania kayak gini gitu. Gitu. Jadi maksudnya gue mau represent supaya ada orang bisa lihat ternyata nggak separah itu loh Indonesia. Jadi, mulai dari situ dulu. Jadi pokoknya lu sekarang nge-branding diri lu seperti apa yang lu mau aja lah. Lu udah nggak peduli mau followers turun, mau naik, mau apa. Gua jadi selos aja yang. Gua dari botak TikTok ke selos bro. Followers Instagram gue tuh ngurang tuh dari berapa ya bro? Dari 750.000 jadi 699 bro. Sampai TikTok gue juga dulu ngurangnya banyak banget bro. Segala macem dan lain-lain. Tapi kan akhirnya bounce back lagi is not a big problem juga. Hidup tuh menurut gue kalau misalkan orang saham gitu ya, ada naik, ada turun, ada koreksi, lu naik lagi gitu loh. Iya harus kayak gitu. Hidup begitu bro, lu nggak bisa naik tapi nggak turun dulu. Bener. Ya ini kayaknya durasinya udah cukup nih. Udah berapa lama mas? 40 kan? Nah gue mau tutup dengan pertanyaan yang seru aja nih. Gue nggak tahu lu udah bahas ini sama Densu apa enggak ya, tapi titik terendah dalam hidup lu itu apa sih? Dan maksudnya atau gini deh, kesalahan apa yang pernah lu buat tapi kalau lu bisa ngulang waktu lu nggak mau buat itu kesalahan? Gua nggak ada bro, kan gue bilang jadi ya. Gue tidak pernah menyesal tentang apapun yang pernah gue lakukan dalam hidup gue, karena referensi hidup gue itu setiap detik yang gue lewatin itu yang bikin gue kayak sekarang. Kalau gue suruh ibarat kata kayak kalau lu di multiverse, lu balik atau lu ngilangin multiverse ini terus yang mestinya terjadi tapi lu gagalin berubah semua. Betul. Jadi bercabang semua tuh. Betul. Ibarat kata jadi gue nggak pernah nyesel. Jadi menurut gue buat siapapun orang yang di luar sana yang nonton podcast ini, entah berapapun yang nonton ini yang dapat hikmahnya atau tidak ada dapat hikmahnya, menurut gue apapun yang terjadi dalam hidup kalian jangan pernah menyesal akan hal tersebut karena jadi orang tuh udah dikasih purpose-nya masing-masing menurut gue sama Tuhan. Jadi kenapa gue bisa misalkan ya, gue lengkapin branding gue sekarang yang orang kenal. Kalau gue bukan seorang broken home yang adalah fans Jakmania, yang adalah seorang Kristen, yang adalah seorang Chinese, yang punya mimpi besar di sports, dan gue mau bantu banyak orang, dan gue mau represent orang-orang kanker dan lain-lain, itu kan ibarat kata itu semua yang gue coba lakukan untuk represent banyak orang gitu loh. Ya. Kalau gue nggak melewati hal tersebut gitu, yang gue lewatin itu gue nggak akan bikin kayak tadi bro. Gue nggak akan bisa represent orang Kristen, gue nggak akan bisa represent orang botak, gue nggak akan bisa represent orang Cina, gue nggak akan bisa represent orang Jakmania gitu loh. Pokoknya itu hal-hal yang lu udah lewatin dengan segala kesalahan yang lu buat mungkin di dalam proses tersebut sampai membentuk diri lu sekarang. Iya. Ini udah bagus banget. Chloe, ini udah closing bagus banget. Ini pertanyaan gue ada banyak banget tapi gue nggak pakai karena kita ngalirnya benar-benar ngalir banget ya. Iya. Sekali lagi dah. Hah? Sekali lagi. Lu mau lagi satu? Satu lagi. Dari sini. Oke. Konten apa yang teraneh yang lu pernah buat dah? Ini juga. Ini yang gue sebenarnya rada nyesel ya. Konten gua ngedrift itu bro. Yang botol itu. Aduh itu gue gak akan mau pernah ulang lagi. Energi gue habis banget bro, karena itu rasanya benar-benar near death experience. Tapi itu apakah kena gak sih botolnya pada akhirnya? Kena. Gue belum nonton sejujurnya. Lu nonton dah. Tapi maksud gue dalam proses kenanya itu tuh gue udah mau gila bro. Gue baru ngerasain orang yang kayak gemeteran kaki. Itu tuh baru itu bro, gak bisa berdiri bro. Dan itu lu yang pertama di Indonesia gak sih yang buat konten itu? Iya, di luar ada gak? Kayaknya gak ada deh. Iya, udah itu flop lagi bangsat. Flop dalam arti apa nih? Enggak, gue salah thumbnail aja bro. Thumbnail kan penting banget. Oh iya, itu jangan di-spill sini. Ambil gitu. Kelas selos dong, kalau mau tahu gimana ya kan? Iya, emang gue bilang thumbnail penting banget. Mereka tahu cara bikin thumbnail. Benar juga. Ambil kelas gue, nggak jualan kelas juga sih. Oke deh bro, thank you ya. Asik ya di podcast gue kan? Nggak boring kan?
kita bahasnya yang terkini gitu. Oh iya, benar. Iya dong. Thank you ya. Tapi keren banget Samuel Chris. Ini kita doakan dia mau jadi presiden katanya. Gak, gue gak ngomong gitu. Cina Kristen pertama, bro. Kata